Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu sunnah, tetapi yang mendengarkan salam wajib menjawab. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW telah mengajarkan kita tentang keutamaan salam. Salam ini tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap enteng. Salam ini pengertiannya luas dan pahalanya besar di hadapan Allah. Makanya Nabi bersabda, "Ubsus salama bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Artinya wajib hukumnya kalau kita telah memberi salam, karena salam itu bentuk doa, doa yang mengucapkan dan doa yang menjawab, saling mendoakan agar apa? Keselamatan dunia akhiratnya nanti. Makanya Nabi bersabda, "Ubsus salama bainakum." Sebarkan salam di antara kalian wahai ummati, kata Nabi. Kalau kalian memahami syariat, kalian mengerti tentang syariat dan ada pengerti dalam ucapan, maka itu pasti akan kita mendapatkan fadilah yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan kecintaannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan pernah tidak berucap salam. Sekarang zaman ini zaman yang sangat luar biasa. Mereka sudah meninggalkan tentang salam. Mereka tidak lagi mengontarkan dalam lisan dan ucapannya tentang salam. Mereka tidak menghidupkan lagi sunnah baginda kita Muhammad SAW. Mereka tidak mengambil ilmu dari baginda Muhammad SAW. Tapi mereka belajar kepada orang-orang yang tidak bermanfaat, kepada orang-orang yang tidak punya ilmu, duduk bersama orang-orang yang selalu jauh dari rahmat Allah, duduk di tempat yang tidak pernah dicintai oleh Allah, mengucapkan kalimat yang tidak baik di hadapan Allah. Itulah mereka lah orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah dan tidak mau ingin menjadi orang yang baik dan dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Makanya jangan pernah tinggalkan salam di antara kita. Kalau kita ucapkan salam berarti kita dapat doa dan keselamatan. Kita didoakan berarti kita dirindukan oleh baginda Muhammad, disayangi oleh Allah untuk keselamatan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kenapa kita harus jawab salam? Dalam para ulama kita mengertikan tentang dan menafsirkan tentang salam. Salam itu ada tiga: keselamatan dan rahmat dan keberkahan. Keselamatan itu bukan satu saja yang keselamatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi 70 di dalam keselamatan yang Allah berikan kepada setiap hamba Allah dari golongan umat Muhammad SAW. Apa keselamatan itu? Keselamatan untuk keluarga kita, keselamatan untuk pekerjaan kita, keselamatan untuk perjalanan kita, keselamatan untuk dagangan kita, keselamatan buat rezeki kita, keselamatan dari yang barang yang diharamkan oleh Allah, keselamatan sampai 70. Bahkan yang terakhir keselamatan yaitu ketika kita zakaratul maut, Allah berikan kemudahan dan keringanan di dalam ucapan kita, keselamatan bagi hamba yang tidak pernah lepas salamnya kepada sesama muslim. Keselamatan dalam ucapan apa? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah SAW. Itu yang kita mendapatkan fadilah yang diberikan oleh Rasul SAW. Bukan hanya keselamatan saja yang diberikan oleh Allah, tetapi rahmat pun 70 yang Allah berikan kepada kita. Bahkan
dan keberkahan pun Allah berikan 70 kepada hambanya. Berapa banyak yang Allah berikan kepada kita? Mulai salam 70, rahmat 70, keberkahan 70. Subhanallah, semuanya itu kalau dikumpulkan sebanyak 210 kemuliaan dan keutamaan yang diberikan kepada umat Muhammad SAW. Makanya kalau ada yang tidak jawab salat, dikhawatirkan dia itu umat Muhammad atau tidak. Sekarang ini banyak orang tidak berucap lagi kalimat salam. Apa yang diucapkan? Apalagi anak-anak mudanya. Anak mudanya kalau bertemu sama muda muslimnya, hai bro, hai ces, itu yang diucapkan. Bagaimana bisnis kita? Bagaimana pengantin baru kita? Bagaimana pacarmu? Itu yang diucapkan oleh mereka yang tidak manfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang yang takut dimanapun dia berada kepada Allah, dimanapun yang dia berada, wajahnya penuh dengan cahaya, hatinya penuh dengan keimanan, ketakwaan daripada ruhnya yang sangat luar biasa kemuliaannya, sehingga Allah pandang dengan penuh rahmatnya karena dia orang muslim, orang mukmin yang suka mengucapkan kalimat assalamualaikum, lalu dia dengarkan waalaikumsalam, maka dua-duanya akan didapatkan pintu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah kalian tinggalkan salam, karena salam itu adalah pemberian dari Nabi Muhammad, keselamatan bagi kita yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Agar apa? Agar berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang muslim yang tidak mengucapkan salam, yang didengarkan assalamualaikum, dia tidak jawab salam tersebut, dan khawatirkan akhir hayatnya nanti akan meninggal dalam su'ul khatimah. Kenapa? Tidak pernah ada dapat doa darinya, tidak pernah dapat rahmat dari Allah, apalagi dari berkah dari Allah. Semua jawab salam. Insya Allah saya doakan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur, dan mudah-mudahan yang jawab salam berkah hidup dunia akhiratnya. Mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah dicahayakan ruhnya. Mudah-mudahan yang jawab salam kumpul sama baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan yang jawab salam yang belum menikah cepat menikah. Yang sudah menikah dosa amin. Yang belum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Allah kumpulkan kita di malam ini? Mengapa Allah berikan hati kita satu, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah? Untuk apa kita berkumpul? Agar kita selalu mengingat tentang kematian, agar kita selalu merenungi bahwa kita pasti akan menghadap Allah, agar kita apa? Silaturahmi di dalam tempat ini sesuatu yang akan dapat panjangkan umur kita, memberkahi dalam kehidupan kita, memudahkan langkah rezeki kita. Makanya jangan pernah tidak pernah silaturahmi. Datang ke rumah tempat siapapun, di majlis manapun, datangi selagi di tempat itu penuh ridha Allah, rahmat Allah yang akan diturunkan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Seperti tempat malam ini, hadir di pengajian ilmu satu kali lebih afdal daripada sholat jenazah 1000 rakaat. Hadir pengajian satu kali 7 kali seperti ini lebih mulia daripada mengantar jenazah 1000 kali. Hadir di pengajian seperti malam ini lebih indah, lebih agung, lebih mulia daripada apa? Daripada mengantar jenazah di kuburan. Daripada juga tambah satu lagi lebih afdal daripada salat sunat 1000 rakaat. Enak tidak? Enak tidak, Bu? Tolong yang punya HP, shooting boleh, foto boleh, tapi dari chatting jangan. Tolong ya, HP-nya disimpan dulu sebentar. Itu HP itu bahaya loh. HP itu bisa membuat kita buta hati. HP itu bisa jauh dari ilmu. Kenapa? Mau tidur mau makan, mau mandi, bangun tidur. Lihat di pengajian HP toh? HP. Kenapa seperti itu? Apa? Dulu orang senang pegang Al-Quran, dulu orang senang pegang tasbih,
Dulu orang suka berzikir kepada Allah, suka baca Quran, suka ibadah keibadaan kepada Allah. Dulu orang membuka sesuatu yang keindahan dapat amal ibadah yang besar. Tapi sekarang orang-orang buka HP, lihat daripada chattingan, lihat daripada shootingan, lihat daripada apa yang dibeli ini, baju indahnya, Masya Allah. Saya buka pakaiannya bagus, ini untuk pengajian. Di pengajian ini ilmu, cari ilmu, dia buka HP. Lebih baik di rumah tinggal daripada di pengajian. Percuma kita hadir. Kita hadir di sini untuk apa? Agar kita dapat hidayah dari Allah, agar dapat ilmu dari Allah, agar dapat kembali untuk bertobat kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang hidup di bumi ini pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingat-ingat kematian kalau mau maksiat, ingat-ingat kematian kalau mau sombong, ingat-ingat kematian kalau mau apa, angkuh dan semua penyakit hati. Jauh semua itu, karena agar Nabi Muhammad mencintai kita, agar Nabi Muhammad selalu mendoakan kita, karena kita ini manusia yang penuh dosa dan penuh kehilapan. Betul? Coba lihat, makanya syukur, alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur? Kita di sini sehat. Ada yang pakai masker, ada tidak. Di rumah sakit, diimpus, nggak bisa bergerak, lemas, nggak punya tenaga. Kita di sini masih sehat, masih kuat. Siapa yang memberikan kenikmatan ini? Allah. Dia diberikan nafas dari oksigen, mahal bayarnya. Ratusan, kadang jutaan yang dia bayar untuk dapat oksigen. Kita bayar dia. Ibu bayar enggak? Enggak bayar. Gratis, cuma-cuma Allah berikan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau bohongi? Ya Allah, nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita. Kenapa kita tidak pernah berpikir, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau berikan segala nikmat. Aku malu menjadi hambamu. Aku malu menjadi daripada Engkau yang ciptakan kami, ya Allah. Engkau tiap hari 24 jam melihat kami, memandang kami, memperhatikan kami, menyaksikan kami. Engkau tidak tidur ya Allah. Kau lakukan penglihatanmu setiap saat. Apa yang kami lakukan di bumimu ini. Dan setelah itu mereka pasti akan dipertanyakan satu demi satu. Tidak ada lepas pertanyaan Allah di hadapan umatnya, di hadapan hambanya. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mandanganmu, pendengaranmu, seluruh daripada dirimu, bahkan hartamu, jabatanmu, pangkatmu, semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Adilkah engkau? Berbuat baikkah engkau? Apa matamu kau gunakan? Kau lakukan apa dengan matamu itu? Kau gunakan apa itu hartamu? Dari mana kau mendapatkannya? Dari mana kau keluarkannya? Semua akan ditanyakan oleh Allah. Jangan sombong. Makanya hati-hati. Kau kira gampang enak di dunia? Ini di dunia tempat persinggahan. Kau keluar dari rahim seorang ibu. Ketika kau dilahirkan, engkau menangis. Kenapa menangis? Karena berpisah dengan kenikmatan dalam perut seorang ibu. Melihat dunia yang tidak ada manfaatnya, hiasan-hiasan yang tidak bermanfaat, yang tidak dipandang oleh Allah. Dunia ini mata'ul gurur. Ad-dunya mal'unu ma fiha illa zikrullah. Dunia ini dilaknat oleh Allah dan seisinya, kecuali siapa? Illa zikrullah. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah lepas pengajiannya, orang yang tidak pernah lepas Al-Qur'annya, orang yang tidak lepas hatinya untuk Nabi Muhammad SAW. Hatinya tiap hari bersama Allah, hatinya selalu bersama baginda Rasulullah. Sehingga apa? Terjaga. Makanya banyak orang-orang soleh, banyak ulama-ulama, banyak para kiai, banyak para habaib, semuanya mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mengejar dunia, mereka tidak pernah mengejar harta, mereka tidak pernah mengejar jabatan, mereka tidak pernah mengejar pangkat, dia tidak mengejar apa-apa yang ada di dunia, karena mereka tahu ilmu ini yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Mereka paham bahwa kalau kita cinta dengan dunia, mungkin akhirat tidak akan ikut. Tetapi kalau kita cinta akhirat, kita cinta daripada apa yang diajarkan oleh Rasul, agama yang sangat indah, maka kita akan ikuti dunia. Kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia,
mustahil akhirat akan ikut. Innalillahi. Maka syukur bisa ikut pengajian, syukur bisa duduk sama orang soleh, syukur duduk bersama para ulamanya, syukur duduk bersama para kiai dan para habaibnya, syukur sudah memandang wajah para orang-orang soleh. Kenapa seperti harus bersyukur? Karena memandang orang-orang soleh, memandang ulama, memandang kiai, memandang para habaib, sama saja kata Nabi memandang wajahku, kata Nabi Muhammad SAW. Mencium tangan ulama, mencium tangan orang soleh, mencium para kiai, mencium para tangan habaib, sama saja dia mencium tanganku, kata Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kalian ini sudah istimewa. Makanya jangan sampai Anda berpikir, ya Allah, semua manusia itu sama. Betul, tidak salah itu manusia itu sama. Tetapi yang membedakannya illa bitaqwallah, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut dimanapun dia berada kepada Allah, yang duduknya Masya Allah, yang diridhoi oleh Allah, maka itulah yang akan tinggi derajatnya. Di dunia tidak nampak, tapi di akhirat sangatlah nampak. Didampingi para malaikat-malaikat Allah, didampingi para orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka bahagialah dia mendapatkan sesuatu fadilah dan derajat yang tertinggi bersama baginda Muhammad SAW. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat kepada kita tuh. Kata Allah. Ini Allah berfirman, kalau pandai bersyukur kita, pandai berterima kasih kita kepada Allah, Allah tambahkan nikmat itu. Berlipat-lipat ganda Allah berikan kepada kita kalau kita pandai bersyukur. Siapa yang bersyukur itu yang pandai. Tapi kalau tidak pandai bersyukur, la in zakartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia tidak pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, tunggu pembalasanku lebih sadis, lebih dahsyat daripada siksaan api neraka. Yang pandai bersyukur, yang sedikit bersyukur hanya orang beriman. Sekarang di Indonesia ini rata-rata penduduknya orang Islam. Bahkan di dunia terkenal Indonesia ini banyaknya orang Islam. Anak-anak Islam game main terus. Lanjut. Maaf, saya kalau saya ceramah, maaf Pak, ceramah saya 3 jam. Setuju? Saya ibu-ibunya, kalau ibu kuat, ibu suka pengajian. Kalau bapaknya ini nggak tahu saya. Baik, 3 jam setuju Pak? Berapa orang yang sebut itu? 2 orang. 1 jam apa 3 jam? 3 jam. Alhamdulillah. Siapa yang sedikit itu? Di Indonesia ini 270 juta jiwa penduduk orang Islam, tapi belum tentu mereka beriman kepada Allah. Kenapa belum tentu? Iya, belum tentu. Mereka Islam tidak sembahyang, mereka Islam tidak puasa, mereka Islam tidak bersedekah, mereka Islam tidak baca Quran, mereka Islam tidak pernah ikut majelis, mereka Islam tidak pernah zikir kepada Allah, mereka Islam tidak pernah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, mereka Islam, ya Allah, nyakitin kedua orang tuanya, mereka Islam berantem sama tetangganya, mereka Islam perang bersama saudara muslimnya, satu daerah, kelompok daerah ini dan kelompok daerah sana, dia perang seakan ada yang memanah, busur-busuran, kena pipinya, kena jantungnya, kena lehernya, mati. Maka dosa besar yang dilakukan oleh muslim tersebut, satu yang membunuh, semua kena membunuh. Artinya kalau bunuh orang berarti dibalas. Dalam Al-Quran dituliskan bunuh orang pasti juga dia dibunuh dalam hukum Islam. Tapi ini kan hukum Indonesia, hukum Pancasila, tak bisa penjara. Tapi kalau hukum Islam, dia bunuh orang, dia pun dibunuh. Dia mencuri, dipotong tangannya. Dia berzina, dirajam, ditambok 100 kali kalau dia gadis. Kalau janda, dilempari batu sampai mati. Nauzubillah. Iya, hati-hati. Tidak dibalas di dunia, tunggu kokoh, dibalas kau di akhirat. Dalam kuburmu dulu disiksa. Nauzubillah, la ilaha. Karena mereka tidak paham ilmu, mereka tidak paham syariat. Yang penting gue tobat nanti. Iya betul, tobat, semua orang kan tobat.
tapi nanti dibersihkan kau dulu, di blender kau dulu. Betul tidak? Betul. Di blender kok. Tidak lepas kok. Enak aja lu tobat-tobat saja baru tidak di blender. Di blender kok. Tapi kalau tobat nasuha, sesungguh-sungguhnya tobat dan tidak pernah melakukan lagi perbuatan tersebut dan tidak pernah mengingat perbuatan tersebut, maka tidak dihisap oleh Allah, langsung tempatnya dalam surga. Seperti siapa? Seperti seorang wanita yang berzina, setiap hari berzina, kerjanya pelacur, dia kerjakan terus pelacurannya. Ketika mau wafat, mau meninggal, ketika dia berjalan, ada kucing kehausan, ada anjing kehausan, dia lebih baik mati daripada anjing ini mati, karena anjing lebih bagus, lebih baik, lebih disayang oleh Allah daripada saya. Saya ini banyak kotorannya, banyak dosanya, tapi ini hewan mati menjadi tanah, sedangkan saya mati masih dipertanyakan oleh malaikat-malaikat di dalam kuburku. Maka lebih baik engkau hidup daripada saya. Ketika aku tobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tobat, maka pelacur ini masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Kenapa? Ada tobat nasuh. Kembali ke jalan benar. Ini baru ekstra, belum masuk ceramah, Bu. Baru ekstra ini. Syukur. Orang beriman diangkat oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Selalu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Hanya beriman kepada Allah. Tiap hari itu di Al-Quran disebutkan 30 juz, itu selalu orang beriman. Jarang disebut orang Islam, orang beriman. Karena orang beriman sudah tentu banyak Islam KTP tak banyak, bukan? Ada di KTP tak tertulis Islam toh? Kalau di sini tidak ada, aman. Di sini daerah sini aman, Islam sejati, alhamdulillah. Nggak tahu daerah sana itu ada daerah pernah tunggu. Ada daerah sana itu daerah Nino. Di situ tidak Islam namanya saya, tapi tidak pernah sembahyang. Pernah ke sana, Bu? Pernah ke sana? Kampung Nino. Serius kayak ini, Bu. Kampungnya namanya Nino, pernah. Saya tidak tahu gimana itu. Lanjut. Orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'um inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Hai orang beriman golongan orang beruntung dunia akhiratnya. Orang beriman dibalas oleh Allah surga, kemudian Allah bahagiakan dan diberikan kenikmatan tidak ada batasnya. Allah ridhoi, Allah muliakan. Mengapa demikian terjadi? Apa sebabnya Allah muliakan? Zalika liman khasyiya rabbah. Karena sepertiga malam bangun sujud menangis di hadapan Allah, takut daripada azab-azab Allah, takut dari segala hal nanti tidak diakui umat Muhammad, la ilaha illallah. Maka orang beriman itu dimanapun dia bertempat pasti rindu dengan baginda Muhammad. Alhamdulillah. Makanya mau ketemu Nabi banyak selawat. Mau ketemu Nabi banyak selawat. Siapa mau lihat Nabi di sini? Yang mau lihat Nabi anak muda? Ada? Tidak ada mau ketemu Nabi. Di sini ada mau ketemu Nabi? Itu orang tahu mau ketemu Nabi. Alhamdulillah. Barang siapa berjumpa dengan Nabi, haram jasadnya disentuh api neraka. Barang siapa berjumpa dengan Nabi, haram tanah menyentuh kulitnya. Subhanallah. Siapa mau ketemu Nabi? Baru mau. Kami tidak mau lagi. Lanjut. Makanya dengan cara apa kami bisa dapat berjumpa dengan Nabi? Banyak-banyak selawat. Orang yang banyak selawatnya pasti banyak dikenal sama Nabi Muhammad. Sedangkan kita sekarang jarang ketemu Nabi, tidak pernah, bahkan tidak pernah sama sekali di dunia. Dalam mimpi tidak ketemu, apalagi nyatanya. Dengan cara apa berjumpa? Selawat. Man shalla alaihi salatan sallallahu bi asra salawat.
Dalam hadis dikatakan barang siapa yang selawat kepadaku, Allah balas kepadanya 10 kali selawat, Allah balas 100 kali selawat, Allah balas 1000 kali selawat. Silakan pilih pintu surga yang kita inginkan. Alhamdulillah. Saya tidak sampai di situ. Belum masuk ceramah ini, belum. Iya, cocok. Kalau 5 jam saya ceramah, Anda puas, saya pingsan. Selawat. Apa utamanya itu selawat? Apa kelebihan selawat? Sebelum kita selawat, sebelum saya bicara keutamaan, kita tahu Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad. Kita tahu Al-Quran, baca Quran, tahu baca Quran, tahu tentang Al-Quran dari mana? Nabi Muhammad. Kita tahu sholat dari Nabi Muhammad. Kita tahu azan dan adab dan akhlak serta syariatnya dari Nabi Muhammad. Kita kenal Allah dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi yang selamatkan kita, Nabi yang memperjuangkan dirinya untuk kita semua. Dari kecil lahirnya Nabi sampai wafat Nabi, kita dilindungi sama Nabi. Sampai Nabi berkata, bersumpah kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho umatku kau siksa dalam kubur, kau siksa dalam barzahnya, kau siksa di dalam akhiratnya. Ya Allah, walakin udkhuluha fil jannah, masukkan dia ke surgamu ya Allah bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Tuh. Sampai wafatnya pun dia berkata, ummati, ummati. Saya kalau ada cerita tuh terganggu kak. Kalau cerita lagi pulang lagi. Pokoknya kalau ada cerita langsung pulang. Setuju tidak cerita? Setuju. Tidak. Oh, iya. Selawat. Kalau kita disayangi, mau cantik, mau kaya, mau banyak rezekinya, mau mudah langkah daripada usahanya, baca selah. Mau cepat dapat jodoh, baca selah. Mau disayangi suami, baca selah. Mau luas kuburannya, mau cahaya kuburannya, mau bersama Nabi Muhammad berkumpul, baca selah. Selawat. Kita doakan guru, Masya Allah. Sebenarnya bukan saya ceramah ini malam, bukan saya sebenarnya. Dan ceramah sama namaku, tapi beda binnya, beda nama bapaknya. Kalau Habib Hamid bin Muhammad bin Muhsin Al-Hamid. Kalau saya Hamid bin Abu Bakar bin Hasan Al-Hamid. Sama atau beda? Sama apa beda? Beda. Nama depannya sebelahnya sama Ji. Binnya beda. Mudah-mudahan Habib Hamid disembuhkan penyakitnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jasmaninya oleh Allah, tambah banyak pengikutnya. Amin ya Rabbal. Iya, terlambat kok. Nasi kalau kan mesti disuruh sifar. Di sini di daerah ya. Kamu kan disuruh sifar saya. Kau gitu. Apa dosa aku kasih sama kau? Disuruh istighfar. Maksiat kakak. Pacaran nggak? Menjudi kak? Kenapa suka istighfar? Bahaya di sini anak-anak tadi. Lanjut. Selawat ki. Karena selawat itu yang membuat kita jalan menuju surga. Ada kisahnya. Apa kisahnya? Ketika hamba yang ahli ibadah, luar biasa sujudnya sampai jidatnya hitam, puasanya sampai badannya kurus, sedekahnya sampai habis hartanya, nggak pernah maksiat. Pak, Bu, adik-adik, nggak pernah maksiat. Ini hamba ibadahnya luar biasa, hebat ibadahnya, nggak pernah maksiat. Pandang paha ayam nggak pernah. Ngerti paha ayam? Banyak di mall-mall itu paha ayam.
Nggak pernah lihat. Mau lihat rambut perempuan satu lembar? Nggak ada. Nggak pernah nangis, toh kerjanya nangis, ibadah. Tapi sayang 1000 sayang. Apa sayangnya? Ketika dia mimpi Nabi Muhammad, dalam mimpinya dia panggil, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nabi tidak menoleh kepada hamba yang ahli ibadah. Hamba ini menangis mendekati baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apa dosaku dan salahku? Aku memanggil engkau, aku ini adalah umatmu, pengikutmu, tidak pernah maksiat. Apa yang diperintahkan oleh Allah aku kerjakan, apa yang dilarang aku jauhi. Apa salahku ya Rasulullah, kau tidak menoleh kepadaku? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jutaan malaikat yang ada di langit dan di bumi, satu pun di antara malaikat Allah tidak ada salam buat diriku. Dan bagaimana aku jawab salam buat dirimu? Tuh. Ini hamba bangun menangis kayak anak bayi ditinggalkan oleh ibunya, mengadu kepada ulama. Hai ulama, ada apa? Aku mimpi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mimpi luar biasa. Kamu ini orang terpilih, pilihan Allah, kau pasti surga tempatmu. Tapi sayang, apa sayangnya? Nabi tidak mengenal diriku ketika aku panggil dalam mimpiku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa demikian? Apa yang kau lakukan? Nabi tidak mengenal dirimu. Saya tidak tahu. Coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat. Apa yang kau lakukan? Saya memang tidak pernah selawat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hei hamba Allah, kata ulama, tidakkah kau tahu Allah yang berikan kau nafas, kenikmatan, harta, jabatan, pangkat dan semua keilmuan kepadamu, lalu kau menjadi hamba yang soleh, kemudian kau mimpi Nabi Muhammad, Allah matikan kau nanti dan Allah hidupkan pula kau dan saya, semua makhluk Allah yang ada di bumi ini. Allah semua yang mengatakan kun fayakun. Allah sendiri berselawat pada Nabi Muhammad. Allah sendiri memuji Nabinya Muhammad. Apa dalilnya? Apa utamanya? Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah berselawat pada Nabi. Siapa lagi diperintahkan Allah? Malaikat. Siapa lagi setelah malaikat? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kalau kau mengaku beriman, hai hamba Allah, pasti kau berselawat pada Nabi. Karena kau hanya Islam saja, tapi tidak pernah berselawat, itu pun tidak beriman kepada Allah. Tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap beriman? Karena tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak pakai selawat di dalam salat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai sayyidina dan tidak pakai sayyidina Muhammad semua sah. Kalau tidak pakai selawat di dalam salat, maka demi Allah tidak diterima salat kita oleh Allah. Apalagi doa. Ya Allah berikan saya kekayaan, ya Allah berikan saya harta, ya Allah berikan saya kemudahan, kabulkan hajat-hajatku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, disambung dengan selawat, itu diterima doanya. Nggak pakai selawat di dalamnya, demi Allah tidak diterima doa kita. Betul? Makanya selawat sih. Mau selawat? Sebelum masuk ceramah, selawat dulu ya. Iya, Bu, selawat dulu ya. Salatullah salamullah semuanya semua anak-anak di sana, anak yang tadi katakan istighfar Ustaz. Woi, baca kok. Selawat tak, baca kok selawat ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah salamullah ala Yasin. Semoga selawat kita malam ini diterima amal ibadah kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan selawat kita malam ini insya Allah almarhumah Winda Sakinah Parpratiwi binti Berti dimudahkan oleh Allah dari kuburnya, dicahayakan kuburnya, diluaskan kuburnya, beliau bertempat bersama kekasihnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Masuk di ceramahku, jadi panjang lebar. Masih ada cerita lain dari lautan. Panjang dulu. Kemati, kemati.
Semua kok. Kemati? Ya. Kurang keras ya, anak mudanya semua di sini. Kemati? Ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, pejabat mati, presiden mati, menteri mati, MPR mati, DPR mati, wali kota mati, gubernur mati, bupati mati, pak camat mati, pak lurah mati, pak RW mati, pak RT mati, tukang beca mati, dokter mati, insinyur mati, polisi mati, tentara mati, benter mati, PT mati, anak kecil mati, orang tua mati, lelaki mati, perempuan mati, ustadz juga mati, habib juga mati. Kenapa bisa sekali sore kalau habib kan? Ustadz sore kalau habib itu. Kalau habib itu perangko. Ini tidak habib mati. Ini yang bilang tadi istighfar tadi itu yang mati. Kalau nanti zaikatul maut, setiap yang bernapas pasti akan menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Tapi mati seperti apa dulu? Kalau mati dalam keadaan sujud, subhanallah, alhamdulillah. Mati dalam masjid, alhamdulillah. Naik umroh dan haji, alhamdulillah. Ya Allah, bakti sama orang tuanya, alhamdulillah. Mati dalam keadaan iman, alhamdulillah. Mati dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Mati punya akhlak, alhamdulillah. Mati selalu ikut majelis taklim, alhamdulillah. Maka husnul khatimah. Tapi kalau mati di dalam diskotik, nauzul, mati dalam kafe, la haula, mati dalam pacaran, mati pacaran, mati selingkuhan, mati double 2, double 1, mati skaster, mati main legend, mati apa itu namanya kalau ada uang mati, apa itu? Skater. Mati dalam keadaan hina, mati ya Allah, tidak dipandang oleh Allah, maka tempatnya juga nanti ya Allah, na'udzubillah. Makanya minta sama Allah, ya Allah, biha ya Allah, bihusnil yang diajarkan di dalam ratib haddad. Ada nggak di ratib haddad? Ada terakhir kan? Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Itu bisa dipakai ketika dalam sholat. Akhir innaka hamidum majid. Setelah itu ya muhawwil ahwal hawilna ila ahsanil hal, ya mugallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Untuk apa kita baca ini? Nah, Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, seorang ulama tasawuf, seorang ulama syariat, seorang ulama tariqah, seorang ulama ma'rifah, luar biasa keilmuannya, luar biasa akhlaknya, luar biasa tawadhunya, luar biasa kewaliannya. Allah angkat derajatnya, selalu memandang wajah baginda Muhammad SAW, selalu berjumpa secara nyata Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berkata, siapa yang baca ya muhawwil ahwal, ya mughallibal qulub sabbi qulubina ala dinik, ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah indal maut, maka insya Allah ketika dia akan sarakatul maut, dia didatangi Imam Haddad bin Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad untuk membantu mengucapkan kalimat indah, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ada di sini baca Ratib Haddad? Ibu-ibu baca di Ratib Haddad?
habis maghrib. Baca itu Bu. Itu penting. Selamat dari gangguan setan. Selamat gangguan kebakaran. Selamat gangguan orang mau niat jahat. Tuh ratib haddad. Apa saja gangguan dilindungi. Di dalam ratib haddad itu ada Al-Qur'annya, ada hadis dan selawatnya, ada doa-doa orang soleh. Maka ketika kita gabungkan bacaan itu, maka insya Allah lindungan Allah sangatlah dahsyat. Amin ya Rabbal. Mati kita, makanya siap-siap sebelum ajal datang. Maka siap. Ibu siap nggak mati? Siap? Astagfirullah. Kok belum? Bu siap? Gadis-gadis siap? Oh, begitu. Siap nggak? Hadisnya ada loh. Hati-hati. Man ahabba liqa'illah ahabba liqa'i wa man karaha liqa'illah karaha liqa'i. Barang siapa rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Kalau takut mati berarti benci. Siap? Alhamdulillah. Siap? Siap. Tetap belum keluar dari hatinya. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ya, semua bidang. Masih kecil anakku, masih kecil cucuku. Nanti kalau sudah menikahi, saya bilang pinya, anakku, ciciku. Semua ada waktunya. Insya Allah panjang umur. Amin ya Rabbal. Mudah kita semua di sini panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan tambah gemuk. Bayaran amin kan, kebanyakan amin kan. Amin terus nih. Kalau gemuk nanti kalau galau. Mesti kemana kok? Lanjut. Mati. Kalau orang mati tidak bisa lagi bernapas, tidak bisa lagi melihat. Rumahnya indahnya, besarnya, bertingkat, semua temboknya kayak emas modelnya. Ya Allah, lehernya, kolam renangnya, mobilnya bagusnya. Itu hiasan dunia. Istrinya, masya Allah, pacarku putihnya, bersihnya kulitnya, bentuk bodinya. Itu hiasan dunia. Cakepnya pacar laki gue, pacar gantengnya pacarku, bodinya bagus, mobilnya Alfa, itu hiasan tuh. Kalau tua cantik, kalau sudah cewek cantik tadi tuh, tubuhnya bagus, putih bersih, begitu tua umur 70 tahun cantik. Ada cantik, saya bilang cantik sih, tak kasih tua, cantik. Parfumnya saya minyak wangi, bukan lagi minyak wangi, minyak gosok. Apa lagi minyak apa lagi? Hah? Apa itu? Kayu putih. Hah? Aku bicara dulu ya deh. Ini apa? Kutus-kutus. Kita bikin lagi lehernya. Pertuanya orangnya. Ada tulis suaminya. Emang kita tulis giginya. Cantik, putih, bersih, indah dipandang, enak dilihat, tiap hari ingin menapu, setiap hari ingin berjumpa. Sekarang sudah bersama-sama, saya salah kayak. Tidak ada nikmat, betul tidak Bu? Tidak ada gunanya. Yang penting yang indah, yang cantik dalam ini. Hati yang cantik itu lebih indah. Alhamdulillah. Tidak, orang mati tidak bisa lihat lagi, tidak bisa melangkah lagi, tidak bisa meraba lagi. Mati, apalagi orang hebat, profesor lah namanya. Maaf Pak, profesor, doktor, insinyur, haji. Berapa titelnya? Profesor, doktor, insinyur, haji. Berapa? 4. Namanya Ibrahim Sadid. Titel belakangnya SA, MA, LLA, LLA, LBA, LTA, SSA, MMH. Hebat tidak? Hebat tidak? Rumahnya ada 20. Dia mau bilang, diam kok. Ini orang kaya, ini meninggal, ini orang kaya. Dia punya mau ide dewe, diam kok. Kalau orang miskin, kalau ide dewe, cocok nih. Ini orang kaya, jangan bilang begitu. Lanjut. 20. Satu rumah harganya 50 M.
Ada setiap tanahnya 30. Setiap rumah ada mobilnya Alphard, Ferrari, Lamborghini, Rabingham, Fortuner, apalagi? Hammer. Nggak masuk. Alphard 100 juta nih bu. Ini harganya M. Apa M deh? Orang bisa M deh. Harganya M. Kenapa M lagi? M. Miliaran ini uangnya luar biasa. Hebat ini manusia. Titelnya Masya Allah luar biasa, dipandang orang-orang yang Masya Allah istimewa, bergaul sama orang-orang hebat. Kalau orang kaya itu biasa bergaul sama orang hebat. Mau bergaul sama orang miskin. Kalau tapi orang beriman pasti bergaul juga. Dia tidak pernah bunuh. Itu orang beriman. Tapi kalau tidak beriman, sama-sama pas bau bunuh. Apalagi kalau perempuan kaya ya, lipstiknya saja ratusan juta. Belanjanya di Eropa. Kalau kita belanja di sentral, Senggal, ya Allah, itu pun cari diskon, betul? Pasar Bu, bentar ya, kita ke pasar Bu tunggu bentar saja. Lanjut, ini orang kaya hebat, punya istri satu mau, malah kita nanti kalau bilang banyak. Dia satu mau. Ibu itu jaga cita perasaannya ibu-ibu. Kalau nggak banyak nanti bapak kayu semua sih. Anaknya 7. Mati. La ilaha illallah. Dulu tidur sendiri, sekarang dikasih tim. Ayo semua. Dulu tidur sendiri, sekarang dikasih tim. Dulu pakaian sendiri, sekarang dikasih pakaian. Dulu. Jalan sendiri, sekarang dia simpan di mana? Di kamar. Dulu makan sendiri, sekarang dikasih orang mati makan bu. Iya aku tahu juga. Begitu mati, ya Allah, bajunya harganya 500 juta dicopot, cincinnya 1 M dilepas. Kacamatanya harganya 2 M dicopot, sepatunya ya Allah 5 M dilepas, semua pakaian di dalam jasadnya tidak dipakai, dilepas semua, yang dipakaikan kain kafan. Kain kafan. Copot itu. Tidak ada aku pakai. Copot. Udah ibu maksudnya copot kasih. Ya, dicopot semua. Apa kesukaan tak mas tak kita pakai ini? Kalau kita beli kagak suamiku, kita beli kagak beb. Cepat, nggak ada. Ini orang kaya hebat dicopot semua. Mandikan, setelah dimandikan, dibungkus, diikat, setelah diikat, disimpan di kerangka mayat, ditutup dengan tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dibawa tempat peristirahatannya ke masjid dulu sebelum dibawa ke kuburnya. Di masjid disolati 4 takbir. Sholatlah kamu sebelum disolat. Sembahin semua di sini. Sana, sembahin semua. Alhamdulillah. Masjid paling besar di sini tuh di situ depan. Itu masjid dekat itu rumah tak? Tidak jauh, tidak mobil, jalan kaki. Didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur masuk. Allahu Akbar, azan. Allahu Akbar, maghrib, isya dan subuh. Tiap hari kita dengar di bawah. Kita pergi sholat atau tidak? Kalau kita orang beriman pasti sholat. Nggak beriman hanya main game, nonton sinet. Tadi saya bilang. Setelah disolatkan 4 takbir, mobilnya terakhir mobil ambu. Mobil tak nanti membulas semua, mobilmu. Andai. Mobilnya pasukan ini. Mobil ambulans tidak pakai nanti. Dikau. Mobil ambulans, ibu sini, cantik-cantik ambulans mau pakai. Ustaz, Habib, mobil ambulans sama Jeki. Mana mobilnya ini orang kaya ya orang hebat. Alphard gimana dipakai istrinya?
Mobilnya Ferrari dipakai anaknya, mobilnya ini dipakai ininya, Fortunernya dipakai keluarganya, semua mobil mahalnya dipakai sama keluarganya. Tidak pakai itu sama ayah, orang mati ya. Betul? Begitu dibawa kuburan, keluarga turun, sahabat, kerabat, tetangga semua turun. Sampai di kuburan tak kuburmu, kamarmu terakhir. Coba ingat-ingat Bu, kamar tak kali berapa sekarang? Sama Sumita 3 kali mu? Ibu, kenapa malu-malu? 3 kali. Oh masih cewek? Salah kan? Yang gadis ku tanya, mudah-mudahan dapat jodoh cepat ini. Masih ada jomblo? Ada jomblo di sini. Lanjut. Kau. Berapa kamu? 3 kali 4. 3 kali 4 bilang saja. 3 kali 4. Berapa kali Bu? 5 kali 4 kali 4 nih. Iya langsung nih. Itu masalah sama saya. Ibu 5 kali anak. Kamarnya. Bapak 5 kali itu. Kamarnya. Ini orang kaya, bapak-bapak dengan sebaik-baik. Ini orang kaya ya, kamarnya luar biasa, 9 kali 8. Dia pula deh, orang kaya ini. Jangan tadi jago dan deh. Kamarnya dari situ sampai sana. Besarnya, masya Allah. Itu baru kamarnya berupi halaman rumah tangan. Di dalam kamarnya ada televisinya 100 inci. Orang kaya. Ada kulkasnya lengkap buah-buahan, karpetnya sutra, kasurnya harganya 2M, AC-nya 5 peka. Lima apa? PK. Yang tadi saya bilang apa? Mulut siapa? Yang ceramah siapa? Lanjut. Mulut kue dong. Oh, siapa banget. Lanjut. 5 PK. Mau kisah sampai subuh? Bu, saya tanya Ki dulu. Mau kisah sampai subuh? Begini mau pulang. Istrinya tinggi. Masuk ke arwah mana? Kata mami kayak suaminya. Istrinya tinggi, putih, mengkilat, bakhilal. Nah, kalau laki-laki itu banyak cari begitu, behero. Nanti yang di belakang itu agamanya. Ibu gue behero. Kalau montok-montok itu di depan belakang, nah cari minjo. Apalagi nih. Kalau Ustaz Dasmi ngomong, nanti Allah yang tahu sendiri. Lanjut. Ustaz juga manusia. Aman. Setelah itu, ya Allah, masuk dalam kubur 2 kali sah. 2 kali sah. Anaknya turun 3 orang. Diambil mayatnya bapak. Simpang dibuka tali kafannya. Setelah itu diadani dan dikomati. Setelah diadhan dan dikomati, la ilaha illallah. Bantal nyata, kasur nyata, televisi nyata, AC nyata. Kenapa lepas sekali ibu? Kecil-kecil kita sholatnya ini anak muda ya tidak tahu sholatnya. Bantal nyata, kasur nyata, televisi nyata, AC nyata, bantal guling nyata, selimut nyata, istri nyata, suami nyata, martabak. Bu, saya mau bertanya ibu sama ibu-ibu. Ini kan ibu-ibu ini setia orangnya, betul tidak? Setia tidak? Amin. Bapak-bapak setia juga enggak? Setia. Iya, mata sal dia setia. Nih,
kalau meninggal suami mau ikut? Ibu, kalau meninggal suami mau ikut? Tanya bukan? Ya begitu Pak. Mau ikut kalau meninggal Ki. Bertanyakan sekarang bapak-bapak yang punya istri, kalau meninggal istri tak mau ikut? Tidak. Mengantar saya tidak tanya antarnya. Mau ikut tidak? Tidak. Anak muda yang punya istri mau ikut tidak? Tidak. Berarti cintanya cinta balik-balik. Waktu dia hidup sama-sama masih pacaran, kau ketika kita menikah, kau susah, aku susah, kau makan garam, aku ikut makan garam, kau kehujanan, aku ikut kehujanan, kau kepanasan, aku ikut kepanasan, kau merantau kemana, aku ikut merantau denganmu. Apa saja kau gunakan, susah dan duka kita selalu bersama-sama sampai mati, kita selalu bersama-sama. Mati suaminya kenapa ada itu? Sampai mati. Kalau bilang I love you, cinta padamu sampai mati. Sampai mati. Kenapa tidak ikut kalau mati? Berarti cintanya, cinta sejati itu sama Allah 100% tidak sampai mati. Sampai mati sama Allah. Sampai Nabi sama Nabi cintanya tidak akan padam. Makanya 100% sama Allah dan Nabi. Kalau sama suami, meninggal suaminya, istrinya tunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, betul. Baru bisa menikah. Begitu juga, iya ada begitu. Kan tidak ada semuanya. Memang ada begitu, betul tidak Pak? Meninggal ke istrinya, besok apa kawin lagi? Beda itu laki-laki sama perempuan. Beda. Ada itu suami bilang saya mentok, istrinya saya berlangis karena kayak malah itu kalau kita mana. Makanya cinta sama suami itu karena Allah. Kita menikah itu karena untuk ibadah. Itu namanya cinta sejati. Panggil suami tak, jangan panggil nama. Jangan namanya Aco. Jangan panggil namanya Alex. Jangan Tony, jangan panggil namanya Beb. Hani, jangan panggil ayah. Nggak modern itu ayah. Beb, Hani, oh cintaku. Itu romantis. Mau kini saya sama suami? Mau? Ada caranya. Mau? Setelah iklan gua dulu. Cara disayang sama suami. Baca salah, jangan pakai maisako, jangan pakai rai, jangan usah pakai itu, jangan pakai becing, pakai serah, goreng nasi goreng, kangkung, goreng, apa lagi goreng, terong goreng, pokoknya yang digoreng, baca salah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kita baca serah, panggil suaminya, Beb. Ya, duduk di sampingnya suami, suapin. Ada di sini suapin sampai sekarang. Ada di sini istrinya ke suaminya. Ada. Ada. Suapin, panggil Beb, kasih makan, suapin. Begitu bapak makan, suami tak makan. Nyokong. Masakannya sudah enak, istri cantik, soleha, pintar masak. Nah kasih keluar senjatanya mamanya, bapaknya. Warna merah. Ayo, warna merah. Hitung sama-sama, ya. Bu, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih. 10 Ji. Begitu 10 selesai, langsung diambil warna merah, ambil di 1 lembar. Satu. Disco gitu. Syukur itu ada. Syukur. Alhamdulillah. Apa dia bersyukur orang? Hah? Masuk kembali. Lanjut. Berapa jam ceramah ini? Atau sudah nih, cukup nih? Bapak-bapak sudah cukup ya? Lanjut apa tidak? Lanjut. Yang kedua, ada itu mesranya luar biasa, romantis ki, romantis luar biasa. Suami umur 60, istri umur 45. Kemana saja romantis. Pergi arisan, nasi narangkul ki, bu narangkul. Pergi acara narang, pergi acara keluarga narang, pergi pesta narang, pergi di mall narang, masuk di mall. Weh, perhatikan kok. Begitu masuk di mall, naik tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, turun lagi ke bawah. La ilaha illallah, masih romantis sampai si narang kulki istrina. Begitu narang kulki istrina. Nanti ada pertanyaan kita jawab memang. Nanti dijawab pulang. Kita kira apa nanti ya? Narangkul. Sedang narangkul tidak itu anak muda ya. Om, ada apa? Dari tadi kuliah kita perhatikan dari mall masuk sampai turun ke atas 2, 3, 4, turun ke bawah lagi, mau pulang masih kita pegang istri kita rangkul, mesranya luar biasa, cemburu ke sama kita. Ajari kan kodong kenapa bisa seperti itu? Tolong saya kawin sama istriku 3 tahun tak pada deh bertengkar tiap hari. Ajari kan tidak bisa kau ikuti ke anak muda. Tolong ajari baik kalau begitu. Kenapa kau rangkul? Iya kenapa Pak? Kenapa dirangkul Ki? Kalau aku dia rangkul dia pasti dari tangan tuh orangnya. Masuk di toko situ, masuk di toko sana, masuk di toko situ. Akhirnya si kakekku. Tahu ya Bu, mudah-mudahan dapat suami yang baik. Ada yang suami tak tahu sudah nanti ambil lagi. Maksudnya benar suami tak jadi baik tambah baik. Amin. Ya dapat. Kenapa ibu? Masih mau kita ngerti lagi? Lanjut ini. Apa masih mau? Maksudnya apa ini? Kalau bahasa itu tidak boleh dihubungkan di sini. Tidak boleh 4 mata. Yang boleh cari itu Ustaz siapa dulu? Saya Ustaz tuh. Saya Habib. Habib tidak boleh. Lanjut. Di mana cara aku gara-gara kita bisa Habib tuh. Mal. Istri yang romantis. Makanya itu istri harus disayangi Pak. Kalau semua akan pasti mati. Coba lihat. Siapa yang lahirkan anak tak? Istri 9 bulan 10 hari nagendongku narawat kok 6 bulan ya Allah saya nagendongku betul Bu mau nalahirkan kok antara mati dan hidup sakit itu perempuan makanya itu Pak sayang istri tak hormati itu perempuan pernah minta kasih kali kalau bukan kalau ada apa saya minta kasihkan nih minta beli baju baru belikan
minta lipstik yang harganya sekian belikan, minta itu belikan, mau salon kasih beri salon, mau cantikan berikan kecantikan, suntik vitamin berikan suntik vitamin, apa saja, minta motor belikan nih, minta mobil belikan nih. Kalau tidak ada pinjam, mudah-mudahan semua lunas kreditnya. Kalau bayar. Sesana itu Bapak bayarkan kredit panci, kredit motor, kredit mobil. Betul tidak? Sayang itu laki-laki. Bapak juga, ibu juga. Semua nak kasihkan ke Bapak, apa saya kasihkan ke Bapak kalau sudah begitu nih. Tapi ibu-ibu mengerti juga. Kasihkan kau apa diminta Bapak. Aku ini jawab. Maksud apa itu? Kasihkan itu apa yang minta Bapak, kasihkan sama minta itu, kasihkan minta kasihkan. Jadi saling memberi. Sebelum mati kita kan pasti ya Allah mau bantu suamiku. Baik tidak setiap saya minta uang nak kasih ya. Setiap mau beli itu belikan nggak? Ya tidak ada laki-laki yang terbaik, terindah, terbagus itu suamiku. Baik. Kasihkan apa? Karena apa? Biasa itu perempuan tidak mau kawin lagi karena banyak suami. Tapi kalau suami balik-balik sih minta kak. Tidak ada uang, nanti pi. Dari mana kak? Mati. Setelah dikuburkan selesai, pulang tetangga kerabat semua pulang, tidak ada lagi. Masya Allah. Idza mata ibnu Adam inggatala amalu illa bisalasa, meninggal anak Adam 3 yang kembali. Sadaqatul jari, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan orang tua. Kebetulan ini umurnya berapa ini almarhum? Oh masih muda. Anak sah? Belum ada anak? Ada satu aja? Masih gadis? Oh kuliah dia? Iya, kamu kan sudah tadi sebut di sini. Kuliah apa namanya? Kuliah dia? Masuk kuliah di mana? Oh belum di kuliah? Oh sakit. Umur 23. Berapa bersaudara? Oh sendiri? Mana mamanya? Ini Bib. Tuh, anak satu-satu. Almarhum sudah duduk di sini. Ini hari ke-7. Apa kata almarhum? Ibu! Ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang bersihkan kotoranmu, ibumu yang mandikanmu, ibumu yang membesarkanmu, ibumu ya Allah, ibumu. Sampai kau dikawinkan dengan laki-laki yang kau sayangi atau perempuan kau cintai, ibumu selalu menjagamu. Setiap saat tidur bersama ibumu, sampai kau besar. Kau diberikan apa keinginanmu, disekolahkan sambil jual tanah, jual kebun, apa saja, sampai dia pinjam uang, sampai dia minta-minta demi untuk kesuksesan anaknya. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, yang mana lebih mulia, ibu atau ayah? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, baru ayahmu. Ibu, baru ayah. Kenapa ibu tidak akan disebutkan? Karena ibulah segala-galanya. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang menjaga. Makanya jangan coba sakiti hati ibumu. Anak muda iya, anak muda, jangan kau sakiti bapak dan ibumu. Anak gadis, tidak boleh kau sakiti hati orang tuamu. Haram hukumnya. Apa balasan anak yang menyakiti hati orang tua? Balasannya neraka jahanam. Pintu neraka ada 7. Paling terbawah neraka jahanam namanya. Warna apinya warnanya putih. Ini saya jelaskan lagi. Sebelum saya jelaskan, kalian waktu kecil disuapin, betul? Digendong, dicebokin kotoranmu setiap saat. Dimandikan kau, diantar ke sekolah, dijemput sekolah, dibiayai lagi. Ibumu tidak tidur kalau kau belum pulang dari rumahmu. Ibu jaga itu dong, kapan pulang anak, kalau mana pulang, betul tidak? Sakit kau 3 hari 3 malam tidak tidur ibu dan ayahmu. Saya menazar, ibu menazar, ya Allah panjangkan umur orang tuaku, panjangkan umur anakku, panjang umurnya, sehat.
ibumu bersedekah di anak yatim dan puasa 1 bulan karena nazar. Tuh. Sekarang anak-anak sekarang ya Allah sakiti hati orang tuanya. Dia bentak orang tuanya. Bahkan ada yang memukul orang tuanya. Ada yang merampok hartanya orang tuanya demi kemaksiatan, menjual emas untuk apa? Narko. Demi apa? Kepuasan nikmat nafsu. Dia susahin orang tuanya, menangis air mata ibu dan ayahnya. Ketika air mata itu jatuh di tanah, tanah ini berkata, demi Allah, anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, ketika nanti dia masuk dalam perutku, kuhancurkan tubuhnya dan kuhancurkan tulangnya, kusiksa sampai yaumul qiyamah. Hati-hati, ibu, doanya ibu kadoal anbiya. Doanya ibu seperti doanya para nabi. Makanya ibu-ibu kalau marah jangan sembarang bilang. Bapak-bapak kalau marah jangan sembarang bilang anak setan, anak kurang ajar, anak palau. Anak itu, anak itu. Iya, semua itu jangan. Kenapa bisa jadi anak palau? Kenapa bisa jadi palau? Karena doanya palau, ambil hartanya namanya. Jadi palau. Iya, karena doanya dan kesabaran doa. Doa siapa doanya? Anak camat, anak gubernur, anak polisi, anak kapolri, anak panglima, anak jenderal, anak ustadz, anak ini, anak orang soleh. Jadi orang soleh. Karena doa itu doanya harus. Kan doanya ibu seperti doanya para nabi. Tidak boleh sembarang ucap. Alhamdulillah. Makanya jangan jadi anak durhaka sama orang tua. Biar kamu halo dengar di pasti dengar. Sudah pulang saya minta ya. Terima kasih Bu ulama. Lanjut susah cara orang di sini kan terus dikit. Enggak ibunya enggak anaknya. Ada. Ibu jangan sampai. Karena apa? Makanya Nabi berjanji berkata, hei anak-anak, jangan coba kau sakiti orang tuamu. Karena ridhonya itu ada pada orang tuamu. Murka juga ada kepada orang tuamu. Kalau orang tua sudah murka dan ridho, Allah pun ridho dan murka. Ya. Ada anak durhaka, mau dengar ceritanya? Masih panjang ceramahku ini, Bu. Lah apa sih? Biasa itu orang jam syukur tahu capek orang ini. Lanjut. Ini ada anak durhaka, lebih cinta istri daripada ibu. Lebih hormat istri daripada ibu. Lebih nasayangi istrinya daripada ibunya. Ada itu sekarang orang kawin lari. Ada? Ada tidak? Lari. Lebih nasayangi istrinya daripada ibunya. Tidak ridho ibu, tidak bakalan bahagia kok. Sampai mana kalau lari itu? Capek kalau lari itu. Enak orang duduk masa lari ki. Duduk enak pengantin baru. Ini lari. Lari ke Kalimantan, lari ke Jakarta, capek kok. Tidak dapat ridho, tidak dapat berkah. Capek tombi. Betul? Ini lebih sayang istri daripada ibunya. Ibunya dihina di depan istrinya. Ibunya dikata-katai. Ibunya dibentak. Ya Allah, apa kata ibunya? Alkama, demi Allah, aku tidak ridho. Aku tidak halalkan darah dagingku dengan darah dagingmu. Setetes air susuku yang pernah kau minum, aku haramkan untukmu. Lu dengar lagi? Begini deh. Itu suaminya. Mana? Oh ini Bapak. Lanjut. Ya Allah. Sampai mana nih tadi? Sampai mana nih? Ya, air susu. Ini kalau susu udah ingat semua. Apalagi Bapak karena suka sekali susu minum susu. Lanjut. Air susu. Aku lagi. Buka ceramah dulu, Bu. Sebentar cerita.
tayo kali gugurong sa. Gantung. Alhamdulillah. Aku haramkan air susuku walaupun setetes bagimu wahai Alkama. Singkat cerita dia tinggalkan ibunya bersama istrinya. Bertahun-tahun tidak pernah lihat ibunya lagi. Ketika dia mau wafat, mau meninggal, Allah turunkan azab kepada Alkama. Dia tidak bisa berucap kalimat akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis dikatakan manggala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat akhirnya la ilaha illallah masuk surga. Ini Alkama tidak bisa karena durhaka sama istri Alkama. Hai suamiku Alkama, katakan la ilaha illallah. Tidak bisa. La, lidah keluar panjang, bibir tertutup rapat. Allah kunci bibirnya. Begitu istri Alkama mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Suamiku tidak bisa berucap kalimat syahadat. Tolong bantu dan doakan kami sebagai umatmu. Di mana? Iklan. Saya minum dulu palet. Iklan dulu. Ya Allah. Begitu Nabi diberitahukan oleh istrinya Alkama, di mana suamimu? Ada di rumah ya Rasulullah. Baik, berangkat Nabi Muhammad ke rumah Alkama. Sampai di rumah Alkama, Nabi melihat Alkama terbaring menghadap kiblat, lidah keluar panjang, bibir tertutup rapat, hanya berkata la. Lalu Nabi mengangkat tangannya ke langit lalu berdoa, ya Allah, mudahkan perjalanan hambamu dari umatku dari ucapan yang paling agung la ilaha illallah. Bukannya Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi, tapi Nabi tahu bahwa Alkama ini durhaka sama ibu. Mana ibunya istri Alkama? Ibunya ada di desa ini pun, ya Rasulullah. Ya Umar, ku utus engkau panggil ibunya Alkama bawa ke sini. Baik ya Rasulullah. Berangkat Sayyidina Umar. Sampai di tempatnya ibunya Alkama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ini ibu Alkama, anak ibunya Alkama. Saya tidak kenal Alkama. Bukankah waktu kecil kau yang melahirkan dan kau susui, kau berikan daripada perawatan, kau mandikan, kau bersihkan kotorannya? Itu waktu kecil. Setelah dia sakiti hatiku, aku tidak anggap dia anakku lagi. Aku tidak kenal bernama Alkama. Sudah kuharamkan jasadku dengan jasadnya. Sudah kuharamkan setetes air susunya yang diminum oleh air susuku. Kuharamkan baginya ketika dia minum. Sayyidina Umar ini menangis, gemetar, kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Aku tidak sanggup bawa ibunya. Kenapa? Ibunya tidak ridho. Kalau begitu, kata Nabi, saya sendiri yang pergi ibunya. Nabi cinta kita semua. Nabi tidak kepingin umatnya disiksa oleh Allah. Berangkat Nabi Muhammad sampai di rumahnya Alkama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Ikutlah dengan wahai ibu Alkama. Baik. Dibawa ibunya Alkama sampai di rumahnya anaknya Alkama. Pandang anakmu, karena anakmu disiksa oleh Allah, tidak bisa berucap kalimat syahadat. Tolong kau ridhoi, halalkan dan maafkan sebelum Allah turunkan azab kepada Alkama. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, aku dulu menyayanginya, aku dulu yang membesarkannya, aku yang susah payah dengan keikhlasanku, kubesarkan anakku Alkama, kuberikan segala-gala yang dia inginkan. Ketika dia sakiti hatiku, demi Allah tidak ada lagi nama anakku bernama Alkama. Kuharamkan jasadku ya Rasulullah. Sampai ibunya menangis. Kata ibunya, betul, kata Nabi, betul kau tidak maafkan anak? Tidak. Tidak bakalan kumaafkan lagi. Biar Allah turunkan azab kepada Alkama. Dia bukan anakku lagi ya Rasulullah. La ilaha illallah. Nabi meneteskan air matanya. Lalu Nabi berkata, tidak ada jalan lagi kecuali Alkama kubakar di dunia. Hai sahabatku semua, kalian kumpulkan kayu bakar kering, kayu bakar kering di depan rumah Alkama. Ketika dikumpulkan kayu bakar kering oleh sahabat-sahabatnya, lalu dibakar oleh Rasulullah SAW seperti api unggun. Api ini asal dari neraka jahanam, diambil oleh Allah sebiji atom yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar kita ini, kecuali pakai alat namanya alat mikroskop baru bisa dilihat api. Ketika api itu diturunkan di bumi, Allah celupkan dulu di lautan 7 kali sedalam 70.000 meter, 70.000 miliar meter. Dalamnya 7 kali dicelupkan baru disimpan di bumi. Kalau Allah tidak celupkan di lautan 7 kali, demi Allah dunia ini yang kita tinggal dan isinya terbakar dengan sebiji atom. Bagaimana nerakanya Allah? Dan api ini warnanya di dalam neraka 4 macam warnanya. Apa neraka jahanam? Pertama merah, kedua biru, ketiga hitam, keempat putih.
Itu neraka ada 7, paling terbawah namanya neraka jahanam. Warna apinya warnanya putih. Tempatnya minal zalimin, minal kafirin, minal musyrikin, minal anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelaskan, ya Allah, ibunya gemetar dan menangis. Lalu kemudian Nabi Muhammad angkat Alkamah, lemparkan saja dalam api ini. Lebih baik Alkamah kubakar di dunia daripada dibakar di neraka jahanam. Begitu Alkamah diangkat jasadnya, mau dilemparkan dalam api, spontan ibunya berkata, demi Allah, detik ini, hari ini, jam ini, aku ridho kepada Alkamah, ku halalkan Alkamah dan ku maafkan Alkamah. Ketika ibu berkata demikian, halal, ridho dan maaf, spontan Alkamah yang tadi tidak bisa berkata la ilaha illallah, langsung berkata la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Selamat Alkamah, karena ridhonya ibu yang sudah dibukakan, pintu surga sudah dibukakan, pintu maafnya sudah dibukakan, maka selamat Alkamah, masuk surga tanpa dihisap lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Cukup ceramah saya, karena waktu sudah tidak memungkinkan. Ya, 9:30 waktu tidur ini. Sama-sama kita berdoa. Berdoa Ibu. Berdoa begini. Berdoa nih. Hati masih mau? Ayo berdoa nih. Semuanya, malam ini malam ke-7 kita duduk bersama-sama. Allah memandang kita sama-sama, maka jadikan diri kita sebagai hamba sebenar-benarnya hamba. Jangan kita pernah tinggalkan salat kita, dan jangan kita tinggalkan selawat kita. Allah ciptakan kita di bumi ini hanya untuk sujud kepadanya, hanya untuk mengabdi kepadanya, dan hanya untuk sujud dan beribadah. Banyak manusia-manusia yang lupa daratan, banyak manusia-manusia yang tidak pernah mengingat jati dirinya sebagai manusia. Dia lebih senang hidup di dunianya, dia lebih senang daripada hawa nafsunya. Dia lebih senang berpoya-poya, dia lebih senang ikuti orang-orang yang tidak bermanfaat. Dia jauh dari ajaran Habibuna Muhammad SAW. Padahal Nabi diutus kepada kita untuk dipulihkan kembali, untuk kita selamat dari para siksaan Allah, untuk menerangi kita punya hati dan jiwa serta ruh kita agar kita dipandang Allah dengan bendungan kasih sayang. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, kami yang suka meninggalkan salat kami, kami yang tidak pernah bersedekah ya Allah, kami tidak pernah duduk di majlis-majlis ilmu ya Allah, kami tidak pernah berbuat baik sama saudara ya Allah, kami tidak pernah berbuat baik sama tetangga, kami nyakiti hati orang tua kami setiap saat ya Allah. Maafkanlah hamba-Mu ini, ubahlah kami semua ya Allah, ubahlah hati kami sebaik-baiknya ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, agar kami selalu cinta dengan Al-Quran kami, agar kami selalu cinta dengan salat kami ya Allah. Kami banyak meninggalkan dia perintahmu ya Allah. Ya Allah, begitu banyak Kau berikan nikmat kepada kami. Nikmat ruh itu Kau berikan cuma-cuma, nikmat nafas, harta, keluarga, begitu banyak Kau berikan dan Kau tidak pernah kurang ya Allah. Maka Kau menggunakan maksiat, tangan Kau menggunakan maksiat, kaki kami gunakan kami untuk bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Maafkan dan ridhoilah ya Allah. Kami menyebut nama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ampuni kami ya Allah atas nama Nabi Muhammad ya Allah. Kami lahir dari seorang ibu yang melahirkan kami antara
tidak. Di rahim yang kecil, yang sempit, dia berkeras apa? Dia berteriak demi kami diselamatkan ya Allah. Kami digendong ibu kami. Kami dicium pipi kami oleh ibu kami. Setiap hari kami dibersihkan kotoran kami dengan ibu. Setiap hari kami tidur di tempat-tempat ibu kami. Dibobohkan oleh ibu dan ayah kami. Kami diberikan baju yang baru. Walaupun ibu tidak beli baju yang baru, kami selalu diperhatikan oleh beliau almarhum. Ya Allah, kami tidak pandang lagi ibu kami. Berapa banyak orang sudah meninggal orang tuanya, ibunya dan ayahnya. Berapa banyak mereka tidak mendapatkan lagi kasih sayangnya. Tapi lebih celaka lagi orang-orang yang masih memiliki ibu di dunia ini, tapi dia tidak pernah perhatikan orang tuanya. Dia tidak pernah cium kedua pipi orang tuanya. Dia tidak pernah peluk orang tuanya. Dia tidak pernah minta maaf pada orang tuanya. Dia tidak pernah lagi menciara orang tuanya. Ya Allah, ibumu tidak pernah marah kepadamu. Ibumu tidak pernah jengkel kepadamu. Ibumu tidak pernah sakit hatinya kepadamu. Dia berkata, ya Allah, berikan hidayah anak-anakku ya Allah. Berikan mereka kekuatan iman anak-anakku ya Allah. Jadikan anakku orang-orang yang selalu mahabbah ila Rasulullah, mahabbah dengan Al-Quran, cinta kepada keluarganya. Jadikan anak-anakku anak yang saleh, yang nantinya dapat mendoakan ibunya sendiri. Almarhumah Linda Sakinah bertanya kepada ibu, aku anakku satu-satunya. Hanya doamu lah yang kami butuhkan ibu. Aku tidak butuh harta lagi. Aku tidak butuh jabatan dan pangkat lagi. Aku tidak butuh semua keinginanmu ibu. Aku tidak butuh yang kau miliki ibu dan ayahku. Tapi aku butuh doakan anakmu ibu. Doakanlah anakmu. Kirimkan surat Yasin buat anakku. Kirimkanlah Al-Fatihah setiap sejumlah ibuku. Wahai ibu tersayang, kau gendong aku setiap saat ibu. Kau peluk aku setiap saat ibu. Ibu yang sangat luar biasa. Ibu yang sangat luar biasa. Ibu, kau tidak pernah putus asa merawat diriku sampai umurku 20 ibu. Kau gendong aku setiap saat. Hari ini aku sudah pergi ibu. Aku akan berdoa ya Allah, sehatkan jasmani ibuku dan ayahku. Jaga tansa-tansaku, jaga keluargaku. Itu yang kubutuhkan. Jaga saudara-saudaraku muslimin dan tetanggaku. Selamat jalan semuanya. Ya, kalian adalah orang-orang yang baik dan hebat. Tidak ada yang kubutuhkan kecuali doa kalian semua malam ini. Kami semua bersyukur kepada Allah. Hari ini aku duduk menatap wajah ibuku. Aku duduk di tempat ini menatap daripada ibuku tersayang. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Berikan kehidupan kami, keberkahan dunia kami ya Allah. Berikan hati kami ya Allah. Jalankan mereka orang-orang yang ahli ibadah ya Allah. Matikan mereka dalam husnul khatimah, khususnya orang tuaku ya Allah. Berkahi hidupnya ya Allah. Jaga keduanya ya Allah. Daripada semua keluarga-keluarga kami yang besar ya Allah. Mereka selalu memperhatikan aku di waktu kecil sampai kembali ke jalan Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan kiriman Al-Fatihah buat almarhumah. Al-Fatihah. Surat Al-Muslimin.
Alhamdulillah demikianlah tadi ceramah tausiah yang dibawakan langsung oleh guru tercinta Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hanif atas nama keluarga besar dari almarhumah Winda Sakinah Pratiwi binti Berti, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang telah hadir di malam ke-7 putri kami. Dengan berakhirnya ceramah dari Habib, berakhir pula acara pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتبنا وما كتبنا ويبصرك ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويشعرك ما كتبنا كتبنا من مكتوب والهلك ما زاوبنا كتبنا وما كتبنا ويشعرك ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويبصرك ما كتبنا كتبنا من مكتوب والهلك ما زاوبنا